Praktik pengikatan kaki diperkirakan telah dilakukan di Tiongkok sejak abad ke-10 dan berlangsung hingga 1949. Beberapa bukti awal praktik itu berasal dari makam Lady Huangzheng. Istri seorang anggota klan kekaisaran ini meninggal pada tahun 1243. Para arkeolog menemukan kaki kecil cacat yang dibungkus dengan kain kasa dan mengenakan sepatu teratai yang berbentuk khusus. Untuk mendapatkan bentuk kaki seperti itu, seorang wanita harus menjalani proses yang menyakitkan. Di masa itu, kaki teratai menjadi simbol kecantikan wanita Tiongkok. Meski menyakitkan dan tampak kejam, mengapa tradisi mengikat kaki ini bisa bertahan selama 1000 tahun? Praktik pengikatan kaki wanita dilakukan sejak kecil. Pengikatan kaki praktik budaya yang ada di Tiongkok dari abad ke-10 hingga berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Praktik ini melibatkan pembalutan ketat pada kaki wanita untuk mengubah bentuknya demi tujuan estetika. Pengikatan kaki biasanya dimulai saat anak perempuan berusia antara 4 dan 6 tahun. Beberapa masih berusia 3 tahun dan beberapa berusia 12 tahun. Ungkap Tiffany Mary Smith di laman Britannica. Ibu, nenek, atau kerabat wanita yang lebih tua pertama-tama mengikat kaki gadis kecil. Tujuan utamanya adalah untuk membuatnya sepanjang 8 cm. Itu adalah ukuran kaki teratai emas yang ideal, meskipun hanya sedikit orang yang benar-benar mencapai ukuran tersebut. Penari istana di abad ke-10 dipercaya menjadi pelopor praktik pengikatan kaki. Mengikat kaki konon terinspirasi oleh penari istana abad ke-10 bernama Yao Niang yang mengikat kakinya menjadi bentuk bulan baru. Si penari menari di atas jari kakinya di dalam teratai emas yang dihiasi pita dan batu mulia. Tentu saja dengan segera ia memikat sang kaisar. Selain mengubah bentuk kaki, praktik ini menghasilkan cara berjalan tertentu yang mengandalkan otot paha dan bokong sebagai penopang. Sejak awal, pengikatan kaki dijiwai dengan nuansa erotis, tulis Amanda Foreman di laman Smithsonian Magazine. Lambat laun, dayang-dayang lainnya dengan uang, waktu, dan kekosongan yang harus diisi mengikat kaki. Ini pun menjadi simbol status di kalangan elit. Sebuah kaki kecil di Tiongkok tidak berbeda dengan pinggang kecil di Victoria, Inggris, menjadi simbol nilai seorang wanita. Untuk keluarga dengan anak perempuan yang sudah menikah, ukuran kaki diterjemahkan ke dalam bentuk mata uangnya sendiri. Pengantin yang paling diinginkan memiliki kaki 8 cm yang dikenal sebagai teratai emas. Merupakan hal yang terhormat untuk memiliki kaki berukuran 10 cm teratai perak. Tetapi kaki 12,7 cm atau lebih dianggap sebagai teratai besi. Semakin besar ukuran kakinya, maka prospek pernikahannya pun makin meredup. Makna dibalik praktik pengikatan kaki. Meskipun pengikatan kaki dimulai di kelas atas, praktik ini menyebar dengan cepat. Di keluarga yang lebih miskin yang tidak mampu membeli perban, pengikatan kaki tidak dilakukan sampai anak perempuan itu lebih besar. Begitu seorang gadis menikah, perbannya dilepas dan dia masuk kembali ke dunia pernikahan. Mengikat kaki dipandang sebagai ritus peralihan untuk gadis-gadis muda dan diyakini sebagai persiapan untuk pubertas, menstruasi, dan persalinan. Itu melambangkan kesediaan seorang gadis untuk patuh. Pengikatan kaki memastikan seorang gadis dapat dinikahi dalam budaya Tionghoa patrilineal. Bagi seorang gadis, ini juga menjadi ikatan bersama antara anak perempuan, ibu, dan nenek. Merupakan simbol prestis, ada kepercayaan populer bahwa praktik ini meningkatkan kesuburan wanita. Pasalnya, darah akan mengalir ke kaki, pinggul, dan area vagina. Lalu, bagaimana prosesnya? Pertama, kakinya dicelupkan ke dalam air panas dan kuku kakinya dipotong pendek. Kemudian kaki dipijat dan diminyaki. Lalu, semua jari kaki kecuali jempol kaki dipatahkan dan diikat rata dengan telapak kaki membentuk segitiga. Selanjutnya, lengkungannya tegang saat kakinya ditekuk 2 kali. Akhirnya, kaki diikat menggunakan pita sutra berukuran panjang 3 meter dan 5 cm. Pembungkus ini dilepas sebentar setiap 2 hari untuk mencegah darah dan nanah menginfeksi kaki. Kadang-kadang daging yang berlebihan dipotong atau dibiarkan membusuk.
Gadis-gadis itu terpaksa berjalan jauh untuk mempercepat patahnya lengkungan kaki. Seiring waktu, pembungkusnya menjadi lebih ketat dan sepatu menjadi lebih kecil karena tumit dan solnya disatukan. Setelah 2 tahun, prosesnya selesai, menciptakan celah yang dalam yang dapat menahan koin di tempatnya. Begitu sebuah kaki dihancurkan dan diikat, bentuknya tidak dapat dikembalikan tanpa seorang wanita mengalami rasa sakit yang sama lagi. Mengapa praktik pengikatan kaki bertahan selama 1 milenium di Tiongkok? Pengikatan kaki yang dimulai sebagai dorongan gaya menjadi ekspresi identitas Han setelah invasi Mongol pada tahun 1279. Fakta bahwa itu hanya dilakukan oleh wanita Tiongkok mengubah praktik tersebut menjadi semacam simbol kebanggaan etnis. Upaya berkala untuk melarangnya, seperti yang dicoba oleh orang Manchu pada abad ke-17. Namun larangan itu sebenarnya bertujuan untuk menghapus makna dan tujuan dibaliknya, alih-alih praktik menyakitkan. Bagi orang Tiongkok, praktik itu adalah bukti keunggulan budaya mereka terhadap orang barbar kasar yang memerintah mereka. Itu menjadi titik perbedaan lain antara Han dan seluruh dunia. Mengikat kaki sebagai komitmen terhadap nilai-nilai Konfusianisme. Cendekiawan Konfusius pada awalnya mengutuk pengikatan kaki sebagai hal yang sembrono. Namun, mereka menekannya pada pentingnya kepatuhan seorang wanita terhadap suami dan keluarga. Seorang istri yang baik seharusnya tidak memiliki keinginan selain untuk melayani suaminya. Juga tidak memiliki ambisi selain untuk melahirkan anak laki-laki. Serta tidak memiliki kepentingan selain menundukkan dirinya kepada keluarga suaminya. Artinya, dia tidak boleh menikah lagi jika menjadi janda. Praktik mengikat kaki, rasa sakit dan keterbatasan fisik yang ditimbulkannya menjadi bukti atas komitmen wanita terhadap nilai-nilai Konfusianisme. Meskipun sekarang benar-benar ditolak di Tiongkok, pabrik sepatu terakhir yang membuat sepatu teratai ditutup pada tahun 1999. Pabrik sepatu ini bertahan selama 1000 tahun, sebagian karena investasi emosional perempuan dalam praktik tersebut.